Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Denai TV, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kembali opini obrolan terkini Denai TV kami hadirkan ke ruang Anda. Untuk edisi hari ini saya sudah menghadirkan seorang bintang tamu. Kita akan berbincang-bincang masih sekaitan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dan bintang tamu saya yang sudah hadir di studio Denai TV hari ini adalah Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 21 Kota Payakumbuh. Langsung saja kita sapa Ibu Amperawati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Afri. Oke, sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu. Baik pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang sama Ibu Amperawati tentang judul dengan kolaborasi tingkatkan prestasi. Wah, kira-kira seperti itu judulnya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang dikolaborasikan, terus apa yang menjadi prestasinya? Nah, itu yang mungkin akan kita angkat di segmen kali ini dalam opini terkait dengan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2023. Baik Bu, bisa disampaikan sedikit Bu, bagaimana Ibu memaknai mungkin secara garis besar dulu Hari Pendidikan Nasional di tahun 2023 ini Bu? Baiklah Pak Afri, pemirsa Denai TV, alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari SD 21 diundang dalam acara opini. Sekali lagi terima kasih untuk Denai TV. Mungkin memaknai Hari Pendidikan Nasional untuk tahun 2023 ini, kami sangat tertarik dengan tema dari Hari Pendidikan Nasional itu sendiri, bergerak bersama, semarakkan merdeka belajar. Nah, ini tema yang diusung untuk tahun ini Bu ya? Tahun ini dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional. Terkait dengan tema kita hari ini, kolaborasi prestasi akan meningkat. Akan meningkat. Ya, mungkin itu salah satu kami yang dipercaya oleh pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan untuk menjadi kepala sekolah di SD 21 Payakumbuh. Awalnya masuk ke SD 21 Payakumbuh ini agak terasa berat bagi kami. Kenapa Bu ya? Karena kita tahu SD 21 Payakumbuh itu berasal dari sekolah teladan. Dulunya sekolah teladan dulu, 04 ya? Itu kan sekolah teladan dulu. Nah, bagi saya sekolah teladan adalah sekolah yang memang menjadi teladan. Yang mungkin peminat tentu lebih banyak. Lebih banyak peminatnya. Jadi awalnya memang ada sedikit keraguan, bisa enggak saya memimpin sekolah yang sebesar ini? Nah, sekolahnya memang besar. Sekarang jumlah siswa kami sebanyak 629 orang. Terdiri dari 19 rombel. 19 rombongan belajar. Kemudian tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 33 orang. 33 orang. 34 dengan ibu. Nah, jadi bagaimana cara menyatukan persepsi untuk bisa mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan yang pertama tentu kita sebagai pendidik menjadikan anak-anak yang yang berprestasi, tentunya punya karakter prestasi Nah, ini memang beban berat, apalagi awalnya ibu kan berada dari Kabupaten 50 Kota. Masuk ke Kota Payakumbuh. Nah, tetapi ibu punya prinsip, sekali disuruh, ibu tidak pernah menolak. Karena sekali kita menolak, kalau kita dipercaya, jangan harap kepercayaan kedua akan datang. Ya, akan mendapatkan mungkin kesempatan kedua. Kesempatan kedua. Ketika orang memberikan sebuah kesempatan pertama dengan kita, jangan ditolak dulu. Betul. Maka itu prinsip ibu dari dulu. Seperti itu, Bu ya. Sampai sekarang sudah 18 tahun jadi kepala sekolah. Nah, jadi itu saja prinsip, di saat orang mempercayakan sesuatu kepada kita, kita tidak boleh menolak kepercayaan. Kalau bahasa orang Minangnya Pak Afri, disuruh poi dimbau tibo. Itu mungkin. Baik Bu, ketika Ibu pertama kali mungkin bergabung di SD 21 ini Bu ya. Ibu tadi sudah melihat ini ada sebuah beban besar mungkin ya. Sekolah teladan ya, kemudian dengan sumber daya manusianya yang banyak, kemudian karakternya Bu ya. Apa yang terlintas pertama di pikiran Ibu, apa yang akan Ibu lakukan di sekolah yang sudah menjadi label sekolah teladan ini Bu? Kita sebagai kepala sekolah masuk dalam suatu sekolah, kita lihat, kita potensikan. Kalau saya di sini, apa yang bisa saya bangun? Karena sebetulnya di SD 21 ini bisa
di akademik kita bisa, di non akademik kita bisa. Ya. Karena wali muridnya juga luar biasa. Nah, jadi sekarang yang perlu kita bangun dulu kolaborasi tadi. Nah, makanya guru harus kita cari celah-celah masuk ke guru agar dia bisa melaksanakan apa yang bukan perintah ya, apa yang kita sampaikan dengan ikhlas, artinya tidak dibawa tekanan. Iya. Nah, jadi bagaimana caranya? Karena kita beragam, maka Ibu coba, terus saya coba kalau dengan Ibu A bagaimana masuk ya, Iya. Ibu B bagaimana C, karena dia berbeda-beda Pak Apri. Beda karakter, Bu, ya? Beda karakter. Nah, alhamdulillah sekarang sudah 1 tahun 4 bulan di SD 21. Nah, alhamdulillah kemarin kan berbagai penghargaan yang bisa kita dapatkan raih ya, terkait dengan Hari Pendidikan Nasional 2023 ini, Bu ya. Iya. Ada berapa penghargaan ini, Bu, yang diraih SD 21 ini, Bu? Ada 3 penghargaan. 3 penghargaan. Iya, ya. 3 penghargaan dalam 3 kategori yang berbeda, Bu, iya, ya. 3 kategori yang berbeda. 3 kategori yang berbeda. Iya. Nah, salah satu mungkin, Bu, kita bisa lihat salah satu penghargaannya mungkin, Bu, yang diraih dari SD 21 ini, Bu. Nah, ini sebagai sekolah yang berprestasi tinggi dalam Laman Guru Padang Epres. Oh, berarti ini program apa ini, Bu? Kita Dinas Pendidikan sudah bekerja sama dengan Padang Epres bahwa ada halaman yaitu yang kita kenal dengan Laman Guru di Padang Epres. Nah, di sini kepala dinas kita kan orangnya cukup literat ya, literasi. Nah, jadi ini dianjurkan seluruh kepala sekolah, guru, karyawan untuk bisa menulis. Kemudian tulisannya ditampilkan di media cetak. Di media cetak yaitu di Laman Guru Padang Epres. Ini terbit setiap hari Kamis. Nah, Ibu berusaha memotivasi guru-guru agar semuanya bisa menulis. Nah, kebetulan di sekolah kita ada 3 orang guru yang sudah pandai setelah dibuat oleh guru A membuat, nanti serahkan kepada Bu Fitria. Bu Fitria nanti akan akan merevisi tulisan guru tersebut. Nah, ada juga Bu Rida Hilmi, ada Bu Rifa. Nah, ini nanti setelah ditulis ibu-ibu ini ini udah oke, Bu. Nah, langsung dikirim. Nah, kita kirim ke admin Dinas Pendidikan. Nah, kemudian bagi ibu minggu ini siapa, minggu besok siapa. Tapi Ibu tanya dulu, kalau Ibu Mira kapan maunya? Saya minggu berikut lah, Bu. Nah, pokoknya semuanya sudah ada daftarnya. Nah, makanya setiap hari Kamis SD 21 selalu keluar tulisannya, Bu ya. Tetapi ini bukan untuk guru, kepala sekolah dulu. Pertama sekali menulis di Padang Epres kepala sekolah. Kepala sekolahnya. Untuk judul-judulnya sendiri bagaimana ini, Bu? Nah, ini tentu berkaitan dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Nah, itu dibebaskan mungkin kepada sang penulisnya. Iya, dibebaskan. Tetapi bagaimana kiat-kiat guru untuk menghadapi siswa, pokoknya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Alhamdulillah mungkin tentu ada juga mungkin penilaian atau apresiasi dari Dinas Pendidikan. Nah, jadi kemarin Ibu juga sebetulnya tidak menyangka akan mendapatkan ini yang luar biasa. Makanya sangat terharu sekali. Alhamdulillah, terima kasih Dinas Pendidikan. Nah, Bu, ini kan sebuah penghargaan tentang kemampuan menulis. Nah, Ibu melihat sendiri, Bu, bagaimana sih kemampuan dari guru di SD 21 ini dan kemampuan menulisnya, Bu? Alhamdulillah, karena gini, di SD 21 itu sebetulnya memang komplit ya Pak Afri, berimbang antara yang senior dengan junior. Nah, maksudnya yang muda membantu yang tua. Nah, sehingga semuanya walaupun sudah ada yang hampir pensiun pun Ibu tetap wajibkan untuk menulis. Nah, karena nanti kan ada yang muda membantu, karena berimbang. Nah, alhamdulillah kemampuannya kalau menurut Ibu ya tentu kalau di sekolah tentu Ibu tentu bagus di sekolah Ibu kan. Tapi memang mereka buktikan dengan menulis. Nah, jadi setiap guru alhamdulillah sudah terbit tulisannya di Padang Epres. Di surat kabar di Laman Guru Padang Epres. Nah, untuk membangkitkan motivasi ini, Bu, kan tidak semua guru ini, Bu, memiliki hobi untuk
menulis ini seperti Ibu bilang tadi kalau di SD 21 itu hanya bisa dihitung 3 guru yang memang memiliki ketertarikan mungkin dalam segi menulis ini. Nah, Ibu ini Bu sebagai kepala sekolah Bu, apa yang Ibu lakukan untuk menimbulkan motivasi kepada guru-guru yang lain itu agar mereka juga bisa untuk menulis gitu loh Bu? Ya, dari seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita awali dari kita dulu, dari kepala sekolah. Nah, Ibu pancing, ini tulisan Ibu udah keluar ya. Nah, Ibu suruh baca semua karena setiap yang keluar di Padang Epres, kami kami jadikan clipping. Nah, jadi sampaikan, ini tulisan Ibu udah keluar yang pertama ya. Siapa lagi yang berikutnya? Nah, jadi saya minggu itu Bu, saya minggu itu. Jadi dengan motivasi itu kawan-kawan merasa tertarik. Nah, karena bagi Ibu setiap mereka terbit selalu Ibu beri reward. Ada rewardnya Bu, ada rewardnya. Jadi ada pemacu semangat untuk pemacu semangat. Nah, kemudian juga kepada yang muda, yang senior lah. Nah, yang junior, yang muda, nah bantu ibu-ibu kita yang tua. Dalam hal untuk menulis. Itu menulis ini. Dulu, menulis Bu ya, dalam menulis ini. Iya. Nah, udah berapa lama ini Bu proses rutin mengirimkan tulisan-tulisan ini ke media cetak Ibu? Ya, sejak program ini digulirkan oleh Dinas Pendidikan 1 tahun ini. Ya, itu sudah aktif Bu ya? Sudah aktif gurunya untuk menulis ke media apa. Nah, untuk guru sendiri Bu, apa yang menjadi apa nilai plus buat mereka sendiri setelah mereka menulis ini Bu? Yang pertama begini, tulisan mereka itu bisa menjadi pembelajaran untuk mereka. Nah, karena kan mereka ini kan pendidik. Jadi yang mereka tulis itu adalah mengenai pendidikan. Dunia pendidikan. Jadi itu kadang-kadang apa kata mereka? Oh iya Bu, yang saya tulis ini rupanya untuk saya juga. Dia kan menulis ke orang lain sebetulnya. Setelah dibaca, katanya, ya untuk saya juga. Nah, ini mungkin jadi motivasi bagi mereka. Motivasi juga buat mereka setelah tulisan mereka ini dimuat di salah satu media cetak. Nah Bu, apakah menulis ini kegiatan menulis yang dilakukan oleh guru ini ada berimbas, ada efeknya Bu kepada mungkin kompetensinya ya? Apakah itu kepada grade-nya, tingkatannya? Kira-kira ada efeknya nggak kira-kira itu Bu? Jelas adalah Pak Afri. Jelas, Bu, ya? Nah, jadi kan karena bagi Ibu sebetulnya guru ini semuanya sama. Tentu penilaian tentu juga berdasarkan kinerja mereka. Nah, jadi apa yang mereka tulis kan karena kita apa yang kita tulis kita kerjakan, apa yang kita kerjakan kita tulis. Nah, itu prinsip itu yang Ibu tekankan kepada mereka. Jadi apa yang mereka tulis itu mereka kerjakan dan mereka aplikasikan untuk peserta didik di sekolah. Berarti apa yang mereka tulis itu sebenarnya kalau bisa dimasukkan itu bisa dimasuk ke dalam salah satu kurikulum Wikipedia salah satu bentuk tulisannya itu sudah pernah dipublikasikan di salah satu media cetak terbesar di Sumatera Barat. Baik Ibu, menarik sekali. Baik pemirsa DNA TV, itu baru satu penghargaan yang kita bahas di kesempatan kali ini di Opini, dan ada beberapa 2 buah topik lagi yang akan kita bahas terkait dengan kolaborasi yang pada akhirnya meningkatkan sebuah prestasi bagi SD Negeri 21 Payakumbuh. Jangan kemana-mana pemirsa DNA TV, kita akan break, balik lagi setelah break melihat yang satu ini. Pemirsa DNA TV, balik lagi bersama kita di sini masih di Opini, obrolan terkini DNA TV, masih mengangkat tema dengan kolaborasi tingkatkan sebuah prestasi dengan bintang tamu kita Ibu Amperawati, Kepala Sekolah SD Negeri 21 Payakumbuh. Baik Bu, penghargaan berikutnya yang didapatkan SD 21 ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah sebagai juara 1 sekolah yang berperan aktif dalam penanggulangan inflasi. Ini apalagi nih Bu? Kayaknya mendengar nama inflasi mungkin pemikiran orang jadi berat. Wah, inflasi masalah ekonomi. Kira-kira apa sih perannya sebuah SD dalam program dalam penanggulangan inflasi ini? Nah, bisa dijelaskan sedikit ini Bu? Baiklah, Afi ya. Bu. Mungkin seluruh sekolah melaksanakan kegiatan ini karena ini berdasarkan edaran dari Pemko, Pemko Kota Payakumbuh yang diturunkan melalui Dinas Pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan. Nah, jadi untuk mengatasi inflasi di Kota Payakumbuh, karena
daerah kita yang sejuk. Nah, jadi di sini ada untuk mencegah inflasi ini ada tanaman yang bisa kita budidayakan di sekolah, yaitu tanaman cabai, kemudian bawang. Nah, jadi karena ada edaran, sebetulnya kami bukan karena edaran ini saja, Pak Apri, karena sebelum ada edaran ini juga karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Nah, jadi sekolah adiwiyata yang memang programnya masalah tanam menanam ini ya. Memang sudah sejalan ya. Sudah sejalan. Tapi sebelum program ini diluncurkan di sekolah sudah ada juga kegiatan ini. Namun sekarang karena ada program dari Pemko Kota Payakumbuh, maka kita lebih mengintensifkan. Betul. Nah, contohnya menanam cabai dan bawang. Nah, ini oleh Dinas Pendidikan, kita maklum juga Kepala Dinas kita, Bapak Haji Dr. Dasril, beliau setiap apa yang beliau suruh, beliau tagih. Nah, mana dia? Mana dia hasilnya? Mana dia hasilnya? Nah, jadi Ibu sebetulnya senang dengan hal-hal yang demikian, karena setiap sesuatu kita mungkin yang disuruh, kita tidak bisa tidak ada tagihan, tentu kita tidak semangat pula untuk mengerjakan sesuatu itu. Iya. Nah, jadi ini kami berbagi. Nah, kemudian ini untuk cabai ini kelas 5. Oh, nah, dibagi Bu ya? Dibagi karena alhamdulillah kita kan banyak. Nah, untuk bawang ini kelas 6. Kelas 6. Nah, kita kan ada 3 rombel ABC. Nah, kemudian ini untuk mendukung inflasi tadi. Kemudian ada juga untuk sebagai wirausaha di sekolah. Nah, jadi wirausaha sekolah kami buat jamur. Jamur tiram. Jamur tiram. Nah, ini bahagian dari wirausaha sekolah sekaligus mendukung kegiatan P5 di sekolah. Oke. Kemudian ini untuk jamur ini untuk kelas 4. Untuk kelas 4. Nah, untuk kelas rendah 1, 2 dan 3 kami menanam sayur. Nah, yang kemarin perawatannya mungkin lebih gampang mungkin Bu ya. Kemarin lagi trennya sayurnya itu bayam Brazil. Nah, ini kan jarang orang nih. Nah, bayam Brazil ini kita bibitkan, kemudian kita memetiknya bukan sama dengan bayam biasa. Jadi dipangkas-pangkas nanti tumbuh lagi Pak Afri. Iya. Ini yang ikon di sekolah kita jamur sama bayam Brazil ini. Nah, sementara yang untuk inflasi tadi cabai dan bawang. Nah, Bu, ini kan banyak nih program-program tanaman nanam seperti ini, Bu. Ini semuanya guru ini, Bu, yang mengkoordinir siswa ini, Bu, untuk melakukan hal ini, Bu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, ini karena kita sudah bagi-bagi tugas. Kalau kelas 1, 2 dan 3 ini, kelas 4 ini, kelas 5. Ini memang guru kelas mereka yang mengkoordinir, tetapi ya semua yang mengerjakan ini siswa. Menyiramnya, merawatnya, memupuknya. Cuman kami ada juga tugas jaga sekolah untuk meracun. Nah, kalau meracun kita kan sayang menyuruh anak. Betul. Nah, karena jadi makanya meracun ini sore ini jaga sekolah yang melakukan. Tapi kalau menyiram, memupuk dan itu memang dilakukan oleh siswa sendiri. Tetapi di bawah pengawasan guru kelas masing-masing. Itulah bentuk salah satu kolaborasinya yang tadi, kolaborasi. Jadi bisa dari sekian banyak sumber daya yang ada di sekolah itu bisa disatukan untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, begitu Bu ya. Sama-sama Afri. Nah, Bu, masalah tanaman nanam ini, Bu. Ini kan sebenarnya sebuah seperti bentuk-bentuknya kembali ke sekolah alam. Iya. Nah, di SD 21 ini sendiri, Bu, mungkin area untuk bertanamnya itu mungkin tidak terlalu luas, Bu. Nah, bagaimana nih, Bu, untuk mensiasati hal ini, Bu? Nah, sekarang kan menanam itu tidak harus dengan lahan yang luas. Nah, kalau lahan SD 21 memang tidak ada. Cuman kami memanfaatkan sudut-sudut cantik yang ada di SD 21. Contoh di belakang sekolah, itu ada di belakang lengkap Pak Afri. Ada di sana pembibitan. Nah, jadi kalau orang berkunjung, kalau dari luar memang nggak nampak. Tapi kalau masuk ke dalam areanya akan kelihatan. Nah, jadi kami memakai media tanam sesuai dengan sekolah adiwiyata tadi, memanfaatkan barang bekas. Jadi cabai ini kami tanam di dalam goni beras 10 kilo. Di situ ditanam Pak Afri, nggak harus tanah yang banyak, harus lahan yang luas, tidak. Nah, di goni yang beras 10 kilo itu saja, di situ saja. Kemudian ada juga dengan mempergunakan plastik minyak bekas.
Oh, Nah, oke, contoh oke. minyak bimoli, Iya, kan ada itu iya, Pak. minyak goreng bekas. Itu, Nah, itu dimanfaatkan plastiknya, nanti untuk wadah itu. wadah tanamnya. Di situ. Wadah tanamnya. Itu saja. Kemudian kami susun di sudut-sudut cantik. Sekarang ada sudut cantik itu. Nah, inilah alhamdulillah istimewanya ya guru-guru kita. Karena karena memang sekolah kita program Adiwiyata. Jadi Adiwiyata ini apa yang dikerjakan di sekolah ini ada imbasnya di rumah. Contohnya, Bu? Contoh, kita kan menanam nih cabai. Nah, kita tanam di sekolah kan. Nah, nanti untuk di rumah anak disuruh pula Pak Afri. Nah, anak disuruh pula menanam cabai, terung, bawang, tanam juga. Nah, kemudian ini dilaporkan oleh siswa melalui grup kelas masing-masing. Nah, difoto bagaimana saat anak menyiram, bagaimana perkembangannya. Nah, ini difoto laporkan ke WA. Karena ibu 19 rombel, ibu masuk ke seluruh grup. Ada WA-nya ke seluruh. Jadi ibu tahu bisa memantau perkembangannya gitu, di Bu, situ ya. saja memantaunya. Jadi kita secara tidak kita sudah memantau bagaimana pembicaraan guru kita dengan wali murid, dengan siswa, udah seperti itu aja. Betul. Nah, Bu, untuk penanaman Bu ini dalam artian aktif dalam penanggulangan inflasi. Iya. Nah, itu ada yang ditanam tadi bawang sama cabai. Cabai, ya, yang untuk inflasi. Untuk inflasi. Nah, itu udah panen belum nih, Bu, ya? Sekarang kan udah bulan keberapa nih Pak Afri? Bulan keempat ya? Iya, ketiga dan keempat lah. Nah, ini udah ada yang panen. Kita nanamnya gini, ada cabai merah yang cabai merah. Nah, kemudian ada cabai rawitnya. Nah, cabai rawit ada juga. Kalau ada orang nyebut cabai setan, tapi Bu enggak berani nyebut cabai setan, tapi cabai pedas. Cabai pedas saja. Nah, jadi ini udah panen. Nah, ini panennya masuk jamur tadi, bayam tadi ini dibeli oleh wali murid, guru kita. Nah, kalau panen jamur besok kita mau panen, nah kita umumkan di grup siapa mau beli jamur. Nah, semua hasilnya itu tidak ada yang tidak terjual. Semuanya terjual. Semua dihargai. Nah, dan itu pun ada pembukuannya. Ada sampai segitu detailnya, Bu, ya? Iyalah. Harus seperti itu, Bu, ya? Iya, harus seperti itu. Karena seperti ini kalau seandainya karena melibatkan orang banyak, kalau tidak detail nanti akan timbul pertanyaan macam-macam, Bu, ya? Kemana perginya? Menjaga itu aja sebetulnya. Menjaga itunya. Nah, Bu, sementara Bu untuk mendapatkan sertifikat yang khusus untuk penghargaan inflasi ini, Bu, apakah ada dewan juri yang khusus turun ke lapangan untuk meninjau, Bu, atau memang ada laporan yang secara kontinu yang harus diberikan ke dinas mungkin, Bu? Nah, bagi kami di SD 21, yang pertama laporan ini kan selalu diminta oleh Dinas Pendidikan perkembangannya dari bulan ke bulan. Nah, kemudian kami di sekolah itu selalu masukkan ke FB, ke media sosial. Nah, jadi dari situ mungkin orang sudah tahu juga perkembangannya. Nah, jadi sekarang kita tidak perlu pula kita bicara atau menyampaikannya tapi dengan melalui media sosial orang sudah tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Iya. Nah, Bu, sementara kalau melihat prestasi-prestasi ini, Bu, tentu tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi dengan orang tua, dengan banyaknya program-program yang dilakukan oleh sekolah. Nah, peran orang tua sendiri bagaimana Ibu melihat, Bu, sejauh ini, Bu? Alhamdulillah wali murid kami, terima kasih wali murid SD 21 Payakumbuh yang memang selalu aktif. Nah, aktifnya mereka di bawah paguyuban. Nah, jadi kalau otomatis kalau gurunya aktif, paguyubannya akan aktif. Itu sudah pasti. Nah, jadi sekarang bagaimana kita meningkatkan agar paguyubannya jadi aktif. Nah, makanya selalu kita pompa guru kelas. Nah, jadi guru kelas lah mengaktifkan paguyuban. Nah, bahkan ada wali murid yang ke sekolah hanya untuk melap pot bunga. Nah, makanya Ibu ini yang membuat sangat luar biasa, Bu, ya. Hanya untuk itu ke sekolah. Itu saja ke sekolah untuk melap pot bunga. Nah, kan bayanglah Pak Afri, Afri itu hanya ke sekolah untuk melap. Jadi Ibu lihat, ya Allah, begitulah pedulinya dengan sekolah. Dengan sekolah. Harapan kita kan memang itu. Jadi kepedulian orang tua itu sangat penting mendukung kemajuan sekolah. Kemajuan sekolah. Begitu juga mungkin dengan kemajuan proses anak belajar di sekolah, Ibu, ya. Baik, Ibu, pemirsa DNA TV, jangan kemana-mana, kita sudah membahas tentang
penghargaan kedua yang diraih oleh SD 21 sebagai sekolah yang berperan aktif dalam penanggulangan inflasi yang beberapa waktu yang lalu sempat terjadi di Kota Payakumbuh dan di Indonesia secara umum. Baik, jangan kemana-mana pemirsa DNA TV, kita akan lanjutkan perbincangan kita di Opini Obrolan Terkini setelah kita break menyaksikan yang satu ini. Baik, pemirsa DNA TV, balik lagi bersama kita di sini masih di Opini Obrolan Terkini DNA TV. Masih dengan tema, dengan kolaborasi kita tingkatkan prestasi bersama Ibu Amperawati dari SD 21 Kota Payakumbuh. Baik, kita masih berbicara tentang sederet prestasi yang sudah diraih oleh SD 21 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Baik, kita ke penghargaan berikutnya, Bu ya. Ini yang terakhir mungkin yang didapatkan oleh SD 21 ini sebagai sekolah dasar terbaik dalam sebuah program di Safasindo Ceria. Ya Bu ya. Nah, ini program tentang apa ini, Bu? Ini Safasindo Ceria, terima kasih untuk Safasindo ya yang sudah mengundang SD 21 di Safasindo. Ada namanya program dari Safasindo ini, Safasindo Ceria. Nah, jadi Ibu sebetulnya begini, Afri, ada serentetan tugas yang dikasih oleh kepala dinas, ada itu. Jadi apa-apa saja yang ini sudah. Nah, kebetulan waktu itu yang belum lagi masuk Safasindo. Kalau Dena itu sudah. Sebelum Safasindo ini udah masuk Dena ini. Nah, jadi kepikiran kapan ya bisa masuk ke Safasindo. Nah, ada kerabat yang datang ke sekolah karena Ibu agak suka bercerita. Jadi semua program dari Pak Kadis udah terlaksana, alhamdulillah. Cuma yang di radio Safasindo ini yang belum. Nah, mungkin Bapak yang mendengar nih kebetulan Safasindo. Nah, jadi pas waktu itu mungkin diceritakan di Safasindo mungkin. Nah, jadi 2 hari setelah itu Ibu dapat telepon dari Safasindo. Nah, jadi Ibu dari SD 21 Payakumbuh ya. Iya Pak, dari mana? Dari Safasindo. Saya disuruh Ibu Pamil katanya kan untuk nelpon Ibu. Ibu bisa nggak ikut program Safasindo Ceria di Safasindo? Siap, karena Ibu kan seperti yang awal tadi tidak mau menolak kan, karena udah ditolak satu kesempatan belum tentu datang kesempatan berikutnya. Nah, jadi walaupun sebetulnya anak-anak belum kita persiapkan, tetapi karena Ibu sudah ditawari, Ibu malas menolak karena kita memang punya keinginan juga itu. Punya keinginan untuk itu. Nah, jadi siap Pak. Jadi Ibu harus siap ya hari Jumat. Nah, waktu itu orang nelpon hari Rabu. Nah, ini Safasindo Ceria ini kalau untuk SD setiap hari Jumat nih. Nah, ikut aja Ibu. Nah, sampai Ibu sampaikan ke kawan, kita dapat telepon dari Safasindo karena satu-satunya program dinas pendidikan masuk radio Safasindo yang belum kita ikuti. Ya Bu, siap. Nah, ini senang Ibu sama guru-guru kita. Nah, jadi siap latihan dalam waktu singkat, saya latihan lama-lama. Jadi pas tampil di Safasindo dan kita kan tidak pernah kepikiran dapat penghargaan seperti ini. Nah, karena bagi Ibu penghargaan itu ada bonus, bonus dari sesuatu yang kita kerjakan. Nah, yang kita kerjakan memang dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi setiap pekerjaan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tentu kita akan mendapatkan bonus. Itu saja. Jadi Ibu tidak pernah berprasangka untuk dapat ini, karena Ibu tidak tahu juga akan ada ini. Sertifikat yang akan diberikan, Bu ya. Jadi setelah itu karena Ibu sampaikan ke kawan, nonton ya, like, kan itu sekarang musimnya like, seperti itu Bu ya. Subscribe, subscribe kan itu sekarang musim. Nah, itu saja. Nah, like Safasindo berarti kita ikut mendukung programnya. Itu saja. Nah, alhamdulillah kita dapat ini. Jadi untuk dapat sertifikatnya Bu ya. Dapat sertifikat untuk penampil terbaik tingkat SD. Nah, ini kemudian juga kemarin Safasindo juga mengadakan Safasindo Ceria Ramadan namanya. Tapi belum ada penghargaannya diberikan. Nah, ini kita termasuk sekolah terpopuler di sosmed. Nah, jadi terpopuler di sosmed.
Jadi bagi Ibu wali murid kita kan cukup banyak. Jadi like aja nggak mau. Semuanya anak-anak wali murid punya handphone. Punya handphone. Nah, maka Ibu gerakkan di WA grup kelas. Nah, agar untuk memberikan orang support tua seperti itu. Iya. Support yang paling gampang saja, Bu ya. Kita 600. Masa kita tidak bisa Tidak memberikan bisa itu? Untuk memberikan. Nah, alhamdulillah wali murid semuanya setuju. Nah, makanya jadilah kita waktu Sapa Sindo Ciara Ramadan itu terpopuler di sosmed. Tapi piagamnya belum diberikan. Iya. Yang ini penampil terbaik penampilan terbaik, Bu ya. Nah, ini dari sekian banyak penghargaan ini ada yang di bidang seni, ada yang di bidang program inflasi pemerintah ya. Ini sendiri, Bu, bagaimana Ibu menilai ketiga penghargaan ini, Bu, yang diraih dalam satu waktu bersamaan ini, Bu? Ya, waktu dipanggil itu memang Ibu agak terharu ya, Pria, karena Ibu tidak pernah menyangka, karena seperti yang tadi Ibu kerjakan saja bersama kawan-kawan, tapi ini semuanya Ibu persembahkan untuk warga sekolah, karena yang diraih ini bukanlah keberhasilan kepala sekolah, tapi keberhasilan dari warga sekolah, termasuk di situ komite, termasuk di situ wali murid. Nah, juga support yang penting dari dinas pendidikan, yang selalu menyupport kita. Jadi Ibu memang agak sangat terharu, dan ini akan Ibu jadikan motivasi. Sekarang kita dapat 3, mudah-mudahan kedepannya kalau tidak bisa kita pertahankan, kalau tidak bisa kita meningkatkan, minimal kita bisa mempertahankan. Tapi harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan ya. Kalau bisa lebih dari 3 penghargaan. Dari 3 penghargaan. Bu, untuk sekolah sendiri, Bu, apa ini target-target kedepannya ini, Bu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD 21 ini kedepannya, Bu? Sekarang lagi maraknya Pak Afri, CGP namanya, calon guru penggerak. Ini yang diluncurkan oleh Kemendikbud ya. Nah, jadi Ibu juga merasa bahagia sekali dan berterima kasih kepada guru-guru Ibu dari SD 21, guru-guru yang masih mempunyai dalam kategori yang bisa mengikuti CGP, calon guru penggerak. Nah, 1 sudah sedang melaksanakan diklat dan hampir selesai. Nah, sekarang ada 8. Oh, 8 guru yang 8 orang guru calon guru penggerak yang lulus di tahap 1 dari SD 21. Nah, jadi kalau Ibu bukan membandingkan dengan sekolah lain ya, tapi Ibu lihat memang dari sekolah Ibu nilai yang paling banyak yang mengikuti CGP ini. Nah, sekarang mereka sedang mengikuti tes wawancara. Tentu kami Ibu berharap ya melalui wali murid dan masyarakat Kota Payakumbuh bisa mendoakan untuk guru-guru Ibu yang 8 orang ini ya lolos sebagai guru penggerak, lolos untuk calon guru penggerak, untuk mengikuti diklat dan pelatihan. Karena memang dampaknya sangat bagus sekali untuk perkembangan pendidikan. Jadi karena Ibu sudah ada 1 calon guru penggerak, Ibu Rida Hilmi. Nah, ini memang motonya guru penggerak ini tergerak, menggerakkan, bergerak. Nah, ini moto dari guru penggerak itu sendiri. Nah, jadi Ibu lihat perkembangan dari Bu Rida Hilmi ini terhadap tentu mungkin dulu untuk siswa di kelasnya, dan kemudian untuk teman-temannya. Nah, jadi karena Ibu selalu Rida aplikasikan dengan anak, dengan kawan-kawan di sekolah. Nah, sekarang guru-guru yang lulus ini motivasi dari Bu Rida tadi. Nah, jadi mudah-mudahan mereka lulus untuk tahap wawancara yang terakhir. Iya. Nah, apa efeknya ini buat sekolah, Bu? Kalau sekolah itu sudah seperti mungkin memiliki jumlah guru penggerak yang banyak ini, Bu. Tentu efeknya sangat luar biasa, Afri. Yang jelas untuk kegiatan pembelajaran tentu sudah jelas mereka lebih dari guru yang tidak guru penggerak ini. Nah, karena di guru penggerak ini pembelajarannya memang luar biasa. Nah, jadi sudah jelas lah mindset mereka pasti berubah. Nah, dengan mengikuti CGP ini. Nah, dari SD 21 berapa banyak, Bu, yang ikut, Bu?
Iya, yang sudah dalam pendidikan sekarang 1 orang. 1 orang. Mau apa lagi, mau panen karya namanya, lagi mau diwisuda. Diwisuda. Dia diwisuda juga nih, Afri. Oh iya, diwisuda juga ya. Sekarang ada 8 orang yang sedang mengikuti seleksi. Nah, mudah-mudahan lolos untuk calon guru penggerak angkatan ke-9. Angkatan ke-9. Nah, yang ada sekarang angkatan ke-6 nih. Angkatan ke-6. Ya. Nah, Bu, dari pihak sekolah sendiri, Bu, apa bentuk motivasi yang diberikan kepada calon guru penggerak ini, Bu? Ibu dari sekolah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi mereka. Nah, jadi makanya Ibu sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, kadang-kadang kalau ada guru penggerak ini, mungkin dia buat tugas dan segala macam, itu Ibu selalu mengizinkan. Dan kemudian karena memang di hati mereka itu memang belajar, jadi mereka selama ini nggak pernah terabaikan anak-anaknya. Nah, ini luar biasanya guru penggerak bisa membagi waktu. Ya, kadang-kadang orang kalau berpikir, Bu, fokus untuk ini saja, fokus kan? untuk ini ya. Ya, seperti dulu mungkin orang lagi musim sertifikasi Iya. Jadi sertifikasi aja fokus guru, kemudian tahu-tahu nanti sampai ke proses belajar mengajarnya agak terganggu ya. Kalau guru penggerak ini Bu lihat dari, ya tentu yang di sekolah Ibu perhatikan kan, Ibu Ridail enggak ada, karena setiap ada tugas dari Ibu kasih juga dia tugas, nggak ada yang bebas dari tugas, nggak ada. Cuman Ibu agak memberikan ruang kepadanya, karena memang itu udah komitmen dengan dinas pendidikan. Untuk memberikan ruang kepada calon guru penggerak ini. Calon guru penggerak ini. Ya. Oke. Baik, Bu, apa Bu harapan-harapan terbesarnya mungkin, Bu, untuk beberapa waktu ke depan ini terkait perkembangan dari SD 21 ini, Bu? Ya, mungkin harapan Ibu ya, alhamdulillah, terima kasih untuk seluruh warga sekolah dan juga Kepala Dinas Pendidikan Bapak Dr. Haji Dasril SPD MPD yang sudah memberikan kepercayaan kepada Ibu pribadi sebagai sebagai yang dituakan lah di SD 21 Payakumbuh, kemudian kepada majelis guru dan warga sekolah lainnya agar tetap berkomitmen untuk maju bersama, bergerak bersama. Karena sesuai dengan tema tadi, dengan kolaborasi ini Pak Afri, banyak yang bisa kita dapatkan, dan juga tentu sesuatu menanamlah sebanyak-banyaknya. Kita akan menuai sebanyak-banyaknya juga. Itu saja harapannya, dan kemudian juga kami berharap apa yang baik dari SD 21 bisa menjadi contoh. Jadi contoh, yang buruk dari SD 21 tentu kami akan memperbaikinya untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke. Ya, itu mungkin Afri. Baik, terima kasih Ibu Amperawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 21 Payakumbuh sudah hadir di obrolan terkini DNA TV untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam episode selanjutnya, Bu. Iya. Baik pemirsa, demikianlah obrolan terkini DNA TV atau opini untuk edisi kali ini dengan mengangkat tema kolaborasi tingkatkan prestasi bersama Ibu Amperawati, Kepala Sekolah SD Negeri 21 Payakumbuh. Sampai di sini saja opini saya hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.